Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan PJJ di kondisi yang seperti ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tidak perlu keluar rumah jika bukan untuk hal yang penting, mengingat kondisi saat ini belum menunjukkan kabar baik gitu. Nah, kita kembali lagi di pelajaran pengelolaan anggaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita peroleh bisa berkah dan bermanfaat. Kita lanjut ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai asas-asas pengelolaan anggaran. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai bagaimana sih suatu perusahaan itu menyusun anggaran perusahaannya. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui siapa yang menetapkan anggaran dari ketiga jenis badan ini. Yang pertama adalah negara. Negara, siapa sih yang menetapkan anggaran di dalam suatu negara? Di Indonesia biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif. Penetapan anggarannya dilaksanakan oleh badan legislatif, yaitu DPR. Tapi dalam pembuatan usulnya dilakukan juga oleh badan eksekutif. Nah, kenapa sih yang menetapkan anggaran itu adalah DPR? Karena anggaran itu biasanya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Seperti yang kita ketahui, DPR itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi diharapkan DPR ini dalam menetapkan anggaran bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Selanjutnya untuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan ini ada dua kategori. Kategori yang pertama jenisnya adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan artinya adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang lalu dikelola oleh orang tersebut dan untuk pengendaliannya juga dilakukan oleh orang tersebut. Bukan berarti dia nggak punya anak buah ya, tapi semua tanggung jawabnya itu dipegang sama dia. Nah, karena dia selaku penanggung jawab untuk keseluruhan, maka di sini dalam penetapan anggaran sudah pasti dilakukan oleh orang tersebut. Selanjutnya, kategori yang kedua adalah untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kalau PT, penetapan anggarannya itu dilakukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris. Nah, kalau untuk koperasi, sebelumnya yang akan kita bahas di bab ini lebih mengacu kepada pembuatan anggaran oleh perusahaan perseroan terbatas ini ya. Jadi nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana menyusun anggaran di perusahaan yang jenisnya adalah perseroan terbatas. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi seperti yang kita tahu kedudukan tertinggi adalah di rapat anggota. Maka dalam penetapan anggarannya pun dilakukan dalam rapat anggota oleh anggota koperasi itu sendiri. Kita lanjut. Selanjutnya adalah jenis anggaran. Di sini ada 3 jenis anggaran. Yang pertama adalah anggaran kas, lalu anggaran piutang, lalu anggaran variabel. Anggaran kas adalah anggaran yang mengatur jumlah uang kas. Uang kas perusahaan itu tidak boleh lebih ataupun kurang. Kenapa? Karena ketika lebih ataupun kurang pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Lalu, kenapa sih perlu dilakukan pengendalian uang kas di dalam suatu perusahaan melalui anggaran kas ini? Yang pertama adalah untuk menentukan posisi kas setiap waktu. Maksudnya adalah untuk mengetahui nih kemarin jumlah uang kas yang ada di perusahaan berapa, hari ini ada berapa, dan kapanpun ketika ditanyakan berapa jumlah uang kas kita saat ini, itu bisa diketahui dengan jelas. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk mengetahui akan terjadinya defisit ataupun surplus. Selanjutnya yang ketiga tujuannya adalah untuk dasar kebijakan dalam pemberian kredit. Maksudnya kalau misalnya jumlah uang kasnya itu sedang tidak banyak, alangkah baiknya perusahaan tidak memberikan atau meminimalisir jumlah
kredit yang diberikan kepada pelanggan. Yang dimaksud dengan kredit di sini adalah utang atau pinjaman kepada pelanggan. Jadi kan ada tuh biasanya di perusahaan yang ada yang beli ke perusahaan kita tapi dia belum bayar gitu. Atau misalnya ada juga perusahaan yang suka memberikan utangan kepada karyawannya. Nah, kalau misalnya jumlah uang kas perusahaan sedang sedikit, alangkah baiknya adalah meminimalisir pemberian kredit tersebut. Selanjutnya, tujuan pengendalian uang kas yang keempat adalah untuk mempersiapkan pembelanjaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu. Selanjutnya yang kedua adalah anggaran piutang. Anggaran piutang itu merupakan salah satu bentuk anggaran investasi. Investasi itu contohnya kayak gimana? Investasi dana kas, dana di bank, bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Jadi kalau untuk yang belum tahu, apa sih bedanya utang dan piutang? Kalau utang itu tuh yang ketika kita selaku perusahaan misalnya beli bahan baku tapi belum bisa bayar. Nah, itu disebut sebagai kita ngutang. Kita ngutang ke perusahaan lain. Kita sebagai orang yang meminjam uang dari orang lain. Nah, sedangkan piutang adalah ketika perusahaan kita memberikan utangan kepada orang lain. Misalnya tadi tuh yang contoh di anggaran kas, perusahaan memberikan utang kepada pelanggan supaya dia boleh ngambil barangnya dulu, bayarnya belakangan. Gitu. Jadi ada orang lain yang ngutang ke kita, itu artinya kita mempunyai piutang. Gitu ya. Jika sulit dipahami, coba di replay terus yang tadi penjelasan antara perbedaan utang dan piutang. Selanjutnya adalah anggaran variabel. Anggaran variabel ini adalah jenis anggaran yang sifatnya berubah-ubah tergantung jumlah produksi. Variabel itu artinya berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya berencana untuk bulan ini akan berproduksi banyak karena kayaknya minat masyarakat bulan ini lagi banyak. Nah, itu artinya anggaran variabelnya itu juga harus digedein angkanya. Tapi kalau sekiranya misalnya nih kayak sekarang lagi musim pandemi, orang-orang kayaknya bakalan dikit banget deh yang beli barang kita. Maka kita harus meminimalisir jumlah produksinya. Kalau meminimalisir jumlah produksinya artinya biaya variabelnya juga akan semakin kecil. Tuh. Selanjutnya adalah tahap penyusunan anggaran. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah menentukan pedoman anggaran, yaitu menetapkan rencana besar perusahaan dan membentuk panitia penyusunan anggaran. Untuk menetapkan rencana besar perusahaan ini biasanya dilakukan oleh manajemen puncak. Nah, sedangkan di sini manajemen puncak selanjutnya adalah membentuk panitia penyusunan anggaran. Tahap yang kedua, setelah sudah ada panitianya ini membentuk persiapan anggaran keuangan. Persiapan anggaran keuangan ini dilakukan oleh bagian penyusunan anggaran, tadi nih panitia bagian penyusunan anggaran, dibantu sama tenaga keuangan yang ada di perusahaan tersebut dan tenaga umum yang berkaitan dengan keuangan. Gitu. Mereka melakukan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang dibuat itu ada 9 jenisnya. Yang pertama adalah penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, beban penjualan. 3, piutang usaha. 4, produksi. 5, biaya pabrik. 6, persediaan di perusahaan. 7, piutang usaha di perusahaan. 8, anggaran laba rugi. 9, penyusunan anggaran neraca kas perusahaan. Gitu. Ramalan atas keuangan yang akan dikeluarkan ataupun didapatkan di dalam perusahaan yang ada itu harus sesuai dengan penyusunan rencana anggaran tersebut. Tuh, itu adalah tahapan yang kedua. Yang ketiga adalah menentukan anggaran perusahaan. Melalui di sini kegiatannya itu ada 3. Yang pertama adalah perundingan dari masing-masing karyawan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Komponen anggaran tadi tuh yang ada 9 itu.
Terus selanjutnya yang kedua di sini ada melakukan koordinasi. Di sini melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran perusahaan. Penelaahan itu kayak periksa lagi nih, udah benar dan sesuai atau enggak. Terus yang ketiga adalah melakukan pengesahan serta pendistribusian anggaran secara merata. Nah, yang terakhir, tahapan yang terakhir dalam penyusunan anggaran adalah pelaksanaan anggaran. Ini adalah kegiatan sehari-hari nih seperti biasa ya. Dilaksanakan aja seperti biasa sesuai dengan perencanaan. Nah, di sini yang banyak berperan adalah manajer, karena manajer di sini tugasnya adalah melakukan pengawasan. Nah, manajer dalam melakukan pengawasan ini hasilnya dilaporkan kepada dewan direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Gitu. Itu adalah keempat tahapan dalam penyusunan anggaran. Nah, poin terakhir yang akan kita bahas di bab ini adalah strategi bagaimana menyusun anggaran yang efektif. Yang pertama, anggaran itu harus disusun berdasarkan rencana yang sudah dibuat oleh masing-masing divisi. Jadi sebelumnya masing-masing divisi itu kan mengajukan rencana kegiatan sama anggaran biaya yang dibutuhkan. Nah, anggaran itu harus sesuai dengan rencana-rencana tersebut. Terus yang kedua adalah melihat dan mengevaluasi data historis laporan keuangan beberapa tahun belakangan. Ini maksudnya adalah kan perusahaan itu pasti punya laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu dilihat, dievaluasi mana yang jumlahnya besar, mana yang jumlahnya kecil, kira-kira butuh berapa untuk produksi, untuk biaya karyawan, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah membandingkan rencana dengan laporan keuangan perusahaan. Apakah biaya yang telah dianggarkan itu sudah efektif atau masih bisa dilakukan efisiensi? Yang keempat, memisahkan rencana anggaran proyek yang sedang berjalan dan yang akan berjalan. Jadi kalau misalnya punya rencana yang akan datang, nah itu dibuat rencana anggaran lagi yang lain. Jangan dicampur sama proyek yang sedang berjalan saat ini. Yang kelima adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan budget perusahaan. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum? Yang keenam, membuat laporan keuangan perusahaan yang lengkap, berisi laporan yang aktual dan sesuai dengan kenyataan, dan dianalisa perbandingan nilai anggarannya. Terus yang terakhir adalah memberikan penghargaan dan sanksi terhadap pencapaian efisiensi ataupun ketidakefisiensian atau unefisiensi dari nilai anggaran yang sudah ditetapkan. Maksudnya adalah kan tadi udah dievaluasi nih, apakah kenyataannya sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Nah, kalau misalnya ada yang over budget atau under budget, itu perlu dilakukan sanksi. Maksudnya di sini sanksi bukan semuanya dihukum, bukan, tapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Ataupun ketika sudah sesuai, ya diberikan penghargaan. Penghargaannya ya disesuaikan lagi dengan kebutuhan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan gitu. Ya, itu tadi adalah materi terakhir hari ini dan materi terakhir dari bab yang kita pelajari mengenai pengelolaan anggaran. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan seperti biasa, bisa ditulis di kolom komentar. Tugas untuk hari ini adalah silahkan dirangkum di buku tulis mengenai materi yang hari ini, lalu difoto, lalu di-upload di Google Classroom, di postingan setelahnya setelah materi ini. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.